Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua. Piye kabare saiki? Saya doakan, semoga senantiasa, kita semua dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang takdir Gusti Allah, di mana, terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Atau bahkan kita kecewa dengan takdir yang Gusti Allah tentukan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita bahas di video kali ini. Agar kekecewaan kita bisa terobati. Namun, sebelum lanjut menonton video ini, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih, semoga bernilai sedekah. Amin. Baiklah, berikut akan dijelaskan perihal sikap yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap takdir Gusti Allah. Silakan tonton sampai akhir, agar tidak gagal paham. Dalam Islam, ada 3 komponen ajaran yang harus dipahami, yaitu akidah, fikih dan tasawuf. Akidah sendiri, mengajari kita tentang keyakinan seorang hamba kepada Gusti Allah dan Rasul-Nya. Untuk fikih, mengajari kita tentang hukum praktis, atau amaliyah sebagai seorang muslim. Sementara tasawuf, mengajari kita tentang bagaimana menjadi pribadi yang ikhlas, sabar, warak dan seterusnya. Ilmu tasawuf berhasil mengajarkan kita untuk melihat alam raya dengan nyaman, termasuk yang mengecewakan. Ilmu tasawuf mengajarkan kita tentang kesadaran, bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Contoh gampangnya, ketika kita mencintai seseorang, bahkan sampai ada niatan untuk menikahinya, ternyata gagal. Disebabkan, pasangan kita lebih memilih orang lain, dan lain sebagainya. Jika kita menilai kegagalan ini tidak dengan kesadaran, sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, maka sudah barang tentu, kita kecewa, sedih, tidak bisa move on, bahkan bisa putus asa. Hanya karena merasa kehilangan orang yang kita cintai. Akan tetapi, jika kita menilai kegagalan ini penuh dengan kesadaran, sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, maka kita tidak akan pernah kecewa, tidak larut dalam kesedihan dan tidak akan putus asa. Justru kita akan sadar dan ikhlas, menerima takdir dari Gusti Allah. Sadar, bahwa jodoh hanya Gusti Allah yang bisa menentukan. Manusia hanya bisa berusaha, dan tidak bisa menentukan hasilnya. Seraya kita berkata, aku gagal memiliki dia, pasti Gusti Allah akan memberikan yang lebih baik untukku. Zaman dahulu kala, ada ulama sufi, bernama Imam Ahmad. Di suatu kesempatan, beliau dipanggil tetangganya, seorang pemuda. Pemuda ini memanggil Imam Ahmad. Ya Ahmad, datanglah ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setibanya di rumah pemuda tadi, lantas si pemuda bilang, sudah pulang, saya sudah tidak butuh. Imam Ahmad pun pulang. Setibanya di rumah, Imam Ahmad dipanggil lagi. Si pemuda bilang lagi, pun kejadiannya persis seperti yang pertama. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Namun tidak membuat Imam Ahmad tersinggung, kecewa, apalagi terprovokasi hingga emosi. Imam Ahmad tetap datang dan pergi, sesuai permintaan si pemuda, dan Imam Ahmad nyaman-nyaman saja dan tersenyum. Lama-lama si pemuda bertanya, ya Ahmad, saya perlakukan seperti ini, kenapa kamu tidak tersinggung, dan kelihatan nyaman-nyaman saja, bahkan tersenyum? Jawaban Imam Ahmad unik sekali, wahai pemuda, kamu manggil saya, justru senang sekali. Karena sabda Kanjeng Nabi, kalau kamu beriman kepada Gusti Allah dan Rasul-Nya, maka hormatilah tetanggamu. Jadi, saya senang dipanggil kamu, karena mengikuti perintah Gusti Allah untuk menghormati tetangga. Tidak ada urusannya dengan kamu. Urusan saya dengan Gusti Allah. Ulama sufi, pasti memiliki karakter dan sifat demikian. Karena orang yang berilmu, dan mengamalkan ilmu tasawuf, bawaannya kepada siapapun, pasti lembut, santai, penuh kasih sayang, tidak akan mudah terprovokasi oleh kondisi apapun. Bagi seorang sufi, apapun yang terjadi, semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah, dengan penuh keyakinan dan kepasrahan. Oleh karena itu, seorang sufi tidak akan terdekte, apalagi terprovokasi oleh manusia. Orang yang sudah berkarakter sufi,
tidak akan melihat dunia ini dengan ruwet, meski dalam kondisi sembraut. Bahkan, meski ada orang yang membencinya, mencaci maki, memfitnah dan menyakiti, tidak akan berpengaruh kepada orang sufi. Justru, seorang sufi akan merasa nyaman, dan hikmah yang dirasakan, serta akan lebih dekat dengan Gusti Allah. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Apabila ada penjelasan yang kurang benar, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.